Nah, itu tuh ada tekanan darah tinggi, diabetes atau gula darah tinggi, kolesterol LDL tinggi, dan juga ada penyakit jantung. Nah, 4 penyakit ini adalah penyakit yang memicu stroke. Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast yang dimana kami membahas seputar topik-topik kesehatan untuk membantu Anda menjalankan kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Biar gak ketinggalan info-info menarik tentang kesehatan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share tentang video yang ada di Lini Sehat. Hari ini bersama saya, Kenny Tirat Mega Handayani, mahasiswa profesi dietitian IPB selaku moderator, dan podcast hari ini kita akan membahas seputar yang menarik dan penting banget, yaitu tentang stroke. Sahabat sehat, tahu gak sih di tahun 2022 lalu WHO menyebutkan 1 dari 4 orang berusia 25 tahun berisiko mengalami stroke seumur hidup mereka. Dan bahkan di Indonesia prevalensi atau jumlah orang yang terkena stroke itu meningkat. Wah, serem banget ya. Oleh karena itu podcast hari ini kita akan mengupas tuntas, ada gak sih cara untuk mencegah stroke secara alami? Tapi tenang, saya gak sendirian karena sudah ada narasumber ahli gizi kita, yaitu Kak Odilia. Halo Kak Odilia. Halo Kak Kenny. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Boleh sekalian perkenalan sama sahabat sehat? Oke, kabar baik Kak Kenny. Halo sahabat sehat semua. Perkenalkan, saya Odilia Ronang Mauli Simarmata, sarjana gizi yang sedang melanjutkan profesi dietitian di IPB University. Dan pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Kak Kenny akan membahas topik-topik terkait kesehatan di Lini Sehat, yaitu topiknya tentang stroke. Oke, vibes-nya udah ceria banget ya. Jadi gak sabar untuk langsung mengulik tentang stroke nih. Mungkin langsung aja, Kak Odi, sebenarnya stroke itu apa sih? Oke, sebenarnya sudah banyak dibahas juga di topik-topik podcast Lini Sehat lainnya. Salah satunya di bongkar 3 kelezatan pemicu stroke. Itu udah ada tuh penjelasan lebih detail terkait apa itu stroke. Tapi saya mau merangkum saja dari CDC bahwa stroke itu bisa disebut sebagai brain attack, di mana brain attack tersebut terjadi dikarenakan adanya hambatan pembuluh darah di otak. Nah, hambatan itu bisa menyebabkan 2 hal nih Kak Kenny. Yang pertama, aliran darahnya terganggu, atau yang kedua, pecahnya pembuluh darah yang mengarah ke otak. Wah, serem banget ya, karena otak itu kan ibaratnya mesin untuk tubuh kita gitu. Tapi Kak Odi, sebenarnya usia berapa sih yang beresiko kena stroke? Karena biasanya kan kita taunya stroke itu terkena untuk usia lanjut atau usia dewasa gitu ya. Tapi tadi WHO bilang usia 25 tahun ada loh yang beresiko stroke. Jadi apakah remaja pun sebenarnya bisa beresiko stroke? Nah, benar seperti apa yang udah Kak Kenny sebutkan tadi ya, bahwa kalau dari data WHO dari 25 tahun udah ada resiko terkena stroke seumur hidup. Nah, kalau kita lihat data di Indonesia, itu ada data dari Riskesdas di tabel prevalensi stroke per mil berdasarkan diagnosis dokter. Itu sudah ada dari usia 15 sampai 24 tahun yang terdiagnosis dokter terkena stroke. Bayangin Kak, dari usia 15 tahun, berarti sebenarnya dari remaja loh, itu sudah ada 0,6% yang terdiagnosis stroke. Wah, ternyata remaja juga bisa ya kena resiko. Nah, sahabat sehat, ini kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, Kak, apa sih Kak sebenarnya yang menjadi penyebab atau pemicu seseorang itu terkena stroke? Mungkin kalau kita mau bahas secara lebih dalam ya terkait penyebab stroke itu bisa satu podcast sendiri nih Kak Kenny. Tapi saya mau meng-highlight 4 penyakit saja. Nah, itu tuh ada tekanan darah tinggi, diabetes atau gula darah tinggi, kolesterol LDL tinggi, dan juga ada penyakit jantung. Nah, 4 penyakit ini adalah penyakit yang memicu stroke. Itu bahkan sudah diverifikasi langsung oleh Kemenkes. Nah, 4 penyakit ini tuh disebabkan oleh apa sih? Karena pola hidup. Jadi sesederhana pola hidup yang buruk atau pola hidup yang salah itu bisa memicu 4 penyakit tadi yang ujung-ujungnya akan menyebabkan stroke. Contoh pola hidup buruk itu apa sih? Contohnya misalkan sering makan makanan manis, ya kan, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, tinggi kalori. Ditambah lagi pola hidup buruknya misalkan nge-vape atau merokok, terus males olahraga, mager ya, sukanya tidur-tiduran aja. Kemudian jarang istirahat, terus juga sering begadang. Nah, itu tuh contoh pola hidup buruk yang bisa menyebabkan penyakit tadi, 4 penyakit tadi yang ujung-ujungnya menyebabkan stroke. Nah, siapa nih sahabat sehat yang suka begadang? Ini bisa jadi evaluasi dan introspeksi diri juga ya untuk lebih menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Karena ternyata hal sehari-hari yang kita lakuin kayak malas gerak, malas olahraga itu bisa meningkatkan stroke ya Kak ya? Betul banget, padahal tadi cuman pola hidup yang sering kita lakukan sehari-hari aja tapi bisa meningkatkan resiko dari stroke. Oke, benar kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi daripada nih sahabat sehat kita udah berobat karena kita udah terkena stroke, lebih baik dari awal kita mencegah gitu ya Kak. Tapi ada gak nih Kak tips atau cara dari Kakak yang mudah diingat atau mudah dilakuin juga untuk sahabat sehat agar kita terhindar dari penyakit stroke?
Karena faktor resiko stroke itu banyak, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stroke. Tapi di sini saya mau merangkumnya aja dari 4 menjadi 4 cara alami cegah stroke. Nah, apa aja sih 4 cara ini? Nah, yang pertama itu adalah batasi makanan fajub. Fajub ya, wah kita baru denger nih kayaknya fajub. Apa sih Kak fajub itu? Oke, fajub itu sebenarnya singkatan yang saya bikin sendiri Kak Kenny, supaya lebih mudah untuk disampaikan, lebih mudah juga semoga untuk diingat oleh teman-teman. Nah, fajub itu apa? Yang pertama adalah fast food, junk food, dan ultra processed food. Nah, fast food, junk food, sama ultra processed food ini adalah makanan-makanan yang secara umum mereka itu tinggi lemak, kemudian tinggi karbohidrat ya, biasanya tepung-tepungan, tinggi garam juga, dan tinggi kalori juga. Dimana makanan-makanan yang seperti tadi itu meningkatkan resiko penyakit diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung juga. Nah, tapi apa sih Kak bedanya dari fast food, junk food, sama ultra processed food? Karena kan kayaknya mirip-mirip aja gitu. Bener. Sebenarnya agak mirip ya, tapi perbedaannya biasanya di definisinya aja sih. Misalkan kayak fast food, dia berarti makanan yang fast, bisa didapatkan secara cepat. Tapi mungkin karena pengolahannya biasanya deep fried ya Kak Kenny. Kayak deep fried tuh apa tuh? Goreng dengan minyak yang banyak. Kemudian juga bumbu-bumbunya banyak, jadi dia tinggi lemak, tinggi garam. Terus junk food. Junk food itu bahasa Indonesia kan junk itu kan sampah ya. Nah, tapi kenapa sih dibilang junk? Itu tuh dikarenakan dia miskin zat gizi Kak Kenny. Jadi biasanya rendah vitamin, rendah mineral, rendah serat juga, tapi tinggi kalorinya, tinggi karbohidratnya, tinggi lemaknya. Terus yang terakhir ultra processed food, atau kita singkat aja UPF. Nah, UPF ini adalah makanan-makanan yang jauh dari bentuk aslinya atau bahan aslinya. Karena kenapa dia bisa jauh dari bentuk bahan aslinya? Karena dia melewati proses ultra. Makanya namanya ultra proses. Contohnya tuh gimana sih ultra processed food? Kayak ayam. Ayam diproses berkali-kali menjadi nugget atau menjadi sosis. Terus juga contohnya gandum ya. Gandum diproses menjadi tepung, diproses lagi menjadi mie instan. Nah, itu ultra processed food itu. Nah, ultra processed food itu kayaknya ini ya deket ya sehari-hari, kita konsumsi sehari-hari. Tapi sebenarnya ultra processed food ini cukup berbahaya karena bisa meningkatkan resiko stroke 3-15%. Kayak gitu. Tapi ada lagi Kak, kesamaan dari fajub tadi adalah tinggi garam. Kayak gitu, makanan yang tadi saya sebutkan biasanya gurih ya rasanya ya Kak ya. Nah, makanan tinggi garam itu biasanya dia tinggi natrium juga. Dan konsumsi garam yang berlebihan itu bisa meningkatkan resiko stroke sampai 23%. Kayak gitu. Padahal Kak, batas untuk konsumsi garam sehari itu tuh cuman 1 sendok teh atau 5 gram. Itu dikit banget Kak Kenny. Jadi coba Kak Kenny bayangin ya. Misalkan nih siang karena buru-buru makannya fast food, terus nyemilnya makanan junk food, terus nanti malam aduh mager masak yang susah-susah nih, akhirnya ngegoreng ultra processed food atau makan mie instan kayak gitu. Mie instan lauknya nugget lagi Kak. Nah, itu udah berapa banyak natrium atau garam yang kita konsumsi. Nah, itu bahaya banget sih Kak. Wah, ini jadi peringatan juga ya untuk kita semua untuk menghindari atau membatasi lah ya, membatasi 3 makanan ini, fast food, junk food, sama ultra processed food, agar kita semua bisa terhindar dari hipertensi, obesitas, kolesterol, dan juga risiko stroke. Betul banget. Mungkin tadi aku mau klarifikasi juga, bukan menghindari ya Kak Kenny, membatasi aja. Misalkan jadi kayak seminggu sekali untuk konsumsi makanan fajub tersebut. Nah, bisa diganti misalkan jadi makanan masakan rumah sendiri. Atau nih misalkan kalau anak kosan misalnya kita bilang lah ya, itu kan di freezernya suka ada stok nugget atau stok sosis. Istilahnya kan biar mudah. Nah, coba diganti menjadi misalkan maunya ayam, jadinya ayam ungkep kayak gitu. Atau yang lebih mudah diganti telur kayak gitu. Nah, itu bisa lebih aman lah. Berarti membatasi ya, membatasi. Jadi ini bisa alternatif nih untuk sahabat sehat yang ngekos. Jadi bisa ngeganti dari instant food atau frozen food, kita ganti jadi stok telur ataupun stok ayam ungkep yang di frozen. Oke, tips selanjutnya apa nih Kak? Oke, tip yang kedua adalah makan serat tiap hari. Nah, serat itu memang sudah terbukti bisa menurunkan resiko kardiovaskular termasuk stroke. Nah, serat itu biasanya sumbernya dari sayur-sayuran. Oke, tapi kenapa sih Kak serat itu penting untuk mencegah stroke? Oh, karena serat itu banyak banget manfaatnya Kak Kenny. Tadi kan ada 4 penyakit penyebab stroke-nya. Nah, itu tuh kayak tadi diabetes karena gula darah tinggi. Nah, itu tuh kalau misalkan kita sering konsumsi serat, itu bisa membantu menjaga kadar gula darah kayak gitu. Terus juga menjaga kadar kolesterol kita, menjaga tekanan darah juga, sama bisa membantu jaga berat badan ideal kita. Banyak manfaatnya serat itu Kak. Wah, ternyata serat itu sepenting itu ya untuk tubuh kita. Tapi dalam sehari nih Kak, berapa banyak sih minimal serat yang harus
harus kita konsumsi? Oke, minimal serat yang harus kita konsumsi supaya bisa mencegah resiko stroke itu ya Kak Kenny adalah 10 gram per hari. Nah 10 gram itu baru seratnya Kak Kenny. Kalau misalkan kita konversikan atau kita ubah jadi sayur, 10 gram itu setara 300 sampai 500 gram sayur. Jadi setengah kilo lah ya. Banyak sayur. juga ya. Banyak ya. Tapi nggak perlu khawatir. Mungkin bisa kita ikuti saja pedoman dari Kementerian Kesehatan Masyarakat terkait isi piringku. Nah bisa dilihat di isi piringku ya, di setiap kali makan, di setiap satu piring makan, itu tuh setengah piringnya adalah sumber serat. Nah dilihat juga di sumber serat itu ada 2, sayur dan juga buah, dimana porsi sayurnya lebih banyak. Porsi sayurnya 2/3 dan buahnya 1/3 dari setengah piring. Oke, nah ayo nih sahabat sehat untuk kita tingkatin lagi porsi sayur dan buahnya agar asupan serat harian kita tercukupi. Menarik banget ya, tadi yang pertama tentang membatasi fajul. Yang kedua mengonsumsi serat 10 gram per hari. Tips ketiga apa nih Kak Odi? Oke, tips ketiga adalah bergerak dan berolahraga. Jadi kalau misalkan kita sering berolahraga, olahraganya apa aja sih bebas, itu tuh bisa menurunkan resiko stroke sampai 27%. Jadi kalau sering olahraga tuh, resiko kena stroke-nya lebih rendah 27%. Olahraganya bebas, yang penting durasinya Kak Kenny. Total durasi olahraga per hari yang dianjurkan adalah 150 menit. Per minggu, 150 menit per minggu. Kalau kita bagi per hari bisa jadi 20 menit per hari. Kalau semisalkan gak mau terlalu sering-sering, boleh olahraganya misalkan 45 menit per hari. Pokoknya dibagi aja deh si 150 menit itu dalam waktu 1 minggu. Nah jenis olahraganya bebas. Kalau semisalkan teman-teman memang jarang olahraga ya mungkin ya zaman sekarang ya. Kalau Kak Edi sekolah olahraga gak? Aduh harus jujur ya. Kalau jalan sih masih oke lah. Nah kalau jalan boleh Kak Kenny, gak apa-apa. Misalkan memang gak biasa ya olahraga lari, gak biasa nge-gym, ya udah gak apa-apa, kita start dulu dari jalan kaki. Nah kalau jalan kaki bisa nggak menukar resiko stroke? Bisa, asalkan jalan kakinya sedalam satu hari totalnya 6.000 sampai 9.000 langkah per hari. Total satu hari ya Kak Kenny ya. Nah itu boleh Kak dicicil. Misalkan setelah sholat subuh kita jalan kaki nih 10 menit dulu. Nanti di setelah istirahat makan siang mungkin kalau ngampus atau kerja boleh juga jalan kaki 5-10 menit. Pokoknya dicicil sampai total hariannya mencapai 6.000 sampai 9.000. Nah semakin banyak jalan kakinya itu semakin baik juga untuk kesehatan pembuluh darah dan kardiovaskular kita lah pokoknya kayak gitu. Oke, berarti jalan tuh termasuk ya Kak ya? Karena aku lebih sukanya tuh jalan untuk mencapai target hariannya kayak 10.000 langkah gitu. Bagus tuh, 10.000 langkah tuh bagus banget Kak Kenny. Itu tinggi banget. Lebih tinggi lagi dari itu juga tetap bagus dan tetap bermanfaat. Jadi pokoknya kalau jalan kaki semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau udah biasa jalan kaki ditingkatin jadi jogging, lari-lari kecil. Jadi lebih terlatih lah nanti pembuluh darahnya. Nanti bisa juga Kak ikut event maraton biar semangat, kan lebih suka ada targetnya kan. Nah, mungkin bisa dibantu dengan event-event maraton misalkan. Jadi lebih semangat untuk olahraga. Apalagi sekarang lagi hype banget ya, event maraton, event lari atau jalan sehat sebatas Car Free Day gitu. Oke, abis ini aku mau langsung cari event-event lari atau event jalan sehat terdekat biar aku bisa langsung nerapin tips dari Kakak yaitu bergerak dan berolahraga. Betul. Oke, lanjut tips yang terakhir apa nih Kak Odi? Oke, tips terakhir yang nomor 4. Nah, cara alami terakhir ini bisa kita wujudkan ketika kita melakukan 3 cara yang di atas tadi. Jadi jalanin tuh tadi yang namanya batasi fajub, konsumsi serat ya 10 gram tadi ya, sama bergerak dan berolahraga. Terus yang keempat cara alaminya adalah jaga berat badan ideal. Nah, jadi berat badan itu memang harus dijaga dalam range yang ideal. Kenapa sih harus dalam range yang ideal? Jadi memang sudah ada pernyataan dari WSO ya, World Stroke Organization, di mana kalau misalkan kita punya berat badan overweight atau berlebih, itu bisa meningkatkan resiko stroke sampai 22%. Nah, sedangkan kalau misalnya kita obesitas ya, itu lebih besar lagi Kak, bisa mencapai 64%. Nah, itu cukup tinggi, makanya penting banget nih untuk menjaga berat badan ideal. Cara taunya gimana nih untuk tahu berat badan saya ideal atau enggak? Itu sahabat sehat bisa cek mungkin di website Kementerian Kesehatan tuh sudah ada tuh Kak, cara gimana untuk ngecek berat badan ideal. Ada kalkulatornya juga. Biasanya pakainya indeks massa tubuh sih. Oke, berarti kita harus sering-sering nimbang ya biar kita tahu apakah berat badan kita tuh masih dalam range yang normal atau kurang atau bahkan lebih gitu. Berarti kita jadi harus punya timbangan ya Kak di rumah? Wah, ya kalau misalkan ada dana lebih untuk beli timbangan boleh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada nggak usah khawatir. Nimbang itu sekarang bisa di posyandu terdekat. Itu pasti kok di setiap mungkin antar kelurahan atau kecamatan tuh pasti ada kok posyandu. Kalau nggak di puskesmas, di klinik atau di beberapa apotek itu juga sudah ada kok timbangan. Itu boleh ngecek di situ.
gitu. Kan ngeceknya bisa cuman sebulan sekali aja cukup kok Kak Kenny, gak harus yang tiap hari gitu. Wah, insightful banget ya ngobrol sama kakak terkait cara mencegah stroke secara alami. Tapi saking serunya nih, nggak kerasa kalau misalnya ternyata kita udah harus sampai sini aja nih Kak. Tapi pada dasarnya ya Sobat Sehat, bahwa stroke itu adalah penyakit yang dapat kita cegah dari awal. Jadi ayo kita jalani pola hidup yang lebih sehat dengan cara yang sederhana tetapi konsisten. Demi kita menjaga kesehatan jangka panjang dan menjalankan hidup yang lebih sehat dan bahagia. Oke, terakhir dari Kak Odi, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk Sobat Sehat di rumah? Oke, mungkin saya mau sedikit remind aja nih Kak Kenny ke sahabat saya semua. Coba ya kita refleksikan dulu terkait pola hidup kita mulai dari sekarang. Umur berapapun sahabat sehat nonton, ayo coba kita refleksikan bersama-sama. Karena yang namanya stroke itu tidak akan terjadi hanya karena sebulan 2 bulan. Pasti dari pola hidup yang sangat panjang. Misalkan di usia 20-an nih sekitar kita ngecek, oh gula darahnya tinggi. Nanti pasti akan disusul dengan kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi kalau misalkan tidak dijaga. Nah lama-lama itu akan menumpuk dan bisa menjadi stroke. Nah untuk itu boleh dipraktekkan 4 cara alami cegah stroke yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kalau kesulitan untuk merubah pola hidup, boleh minta bantuan dietitian Anda untuk bisa guide perubahan pola hidupnya. Oke, terima kasih banyak Kak Odelia atas waktunya dan ilmunya. Terima kasih juga untuk sahabat sehat yang sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment video di YouTube Lini Sehat. Dan sampai jumpa di video YouTube Lini Sehat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.